Nah, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu materi tentang reorder point dan safety stock. Ya, materinya sudah saya kasih di mana, di LMS kita. Saya, oke, sudah terlihat di sini PowerPoint saya. Oke, sudah terlihat. Sekali lagi kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah ROP atau reorder point. Yang kedua kita akan membahas tentang safety stock. Pertama reorder point dulu ya. Kita akan membahas yang pertama. Yang perlu teman-teman ingat adalah kita pertama kemarin, minggu kemarin, sudah membahas tentang EOQ yang sederhana maupun yang diskon. Kalau EOQ, kita akan membahas atau mencari apa sih? Kita menjawab permasalahan tentang how much question atau pertanyaan berapa banyak sih yang harus kita pesan setiap kali pesan, ya kan? Oh, 200, 500. Agar apa? Agar tujuannya total inventory cost kita minimal. Ya, total inventory kita minimal, minimum. Ya, dari TIC karena kita mengetahui demand per tahun, kita bisa mengetahui dalam 1 tahun atau 1 periode kita pesan berapa kali. Kita pesan berapa kali. Ya. Nah, tapi kita belum menjawab kapan harus pesan. Ketika stoknya ada berapa, ketika stoknya tinggal berapa, kita harus pesan. Agar kita bisa mengetahui ini, saya akan memperlihatkan kurva reorder point dulu ya. Kurva ini sudah saya perlihatkan ke saudara minggu lalu. Ya, bagian yang X atau yang horizontal adalah waktu, ya, time, berupa days misalnya. Lalu yang aksis Y atau yang vertikal berupa unit barang. Ya, unit barang. Ketika unit barang itu datang sampai ke gudang teman-teman, ini gudang ya, lalu nyampe nih truknya nyampe loading. Ketika nyampe ke gudang teman-teman, maka inventory teman-teman berada di full. Ya, full kan? Lalu berjalannya waktu, teman-teman jual, pakai, kan menurun nih jumlahnya. Menurun, sampai dia 0 kan. Tapi kan teman-teman nggak mau 0 baru pesan. Kenapa? Karena pesan itu butuh waktu. Namanya lead time. Apa itu lead time? Lead time adalah waktu antara ketika teman-teman pesan dengan barang datang. Itu lead time. Ya, istilahnya kalau teman-teman order online kan nyampe-nya berapa lama gitu ya. Antara teman-teman place order atau memesan barang dengan barangnya datang. Nah, disinilah yang namanya reorder point. Misalnya teman-teman EOQ-nya tadi 500 unit. Teman-teman akan pakai seiring berjalannya waktu berkurang. Nah, di sini misalnya ditentukan ROP-nya, reorder point adalah misal 150. Jadi ketika stok barang sudah sampai 150, ya teman-teman order. Ya, order. Karena teman-teman tahu lead time-nya misalnya berapa? 3 hari. Kalau saya order sekarang, ya 3 hari ke depan, pas barangnya habis, pas datang. Di sini maksimal lagi. Lalu gini lagi, nanti di sini ya order lagi, nanti gini lagi. Pas di sini, pas 150 order, 150 order. Ada gambaran ya reorder point ya. Ya, reorder point adalah jumlah
inventory ya yang mengharuskan kita order lagi. Nah, teman-teman, untuk bisa menghitung itu, maka harus diketahui demand per day atau D kecil. Kalau D besar, itu adalah demand per year. Dan lead time for a new order in days. Berarti kita harus mengetahui demand per day dan lead time-nya. Untuk mengetahui demand per hari, gampang. D besar atau demand per year, permintaan per setahun, tinggal dikurangi dengan jumlah hari. Jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, jumlah hari dalam 1 tahun. Oke, itu namanya demand per day. Nah, sekarang untuk mengetahui ini lebih jelas, kita lihat contoh soal. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Sebelum kita ke contoh soal. Konsepnya sudah paham ya? Ini adalah cara untuk mencari reorder point. Untuk mencari D, caranya. Sudah ya, sudah jelas ya, konsepnya sudah jelas. Oke. Nah, ini adalah contoh reorder point. Ya. Diketahui sebuah toko, toko yang menjual produk-produk Apple, ya, dia ingin menghitung reorder point untuk produk iPods. Terdapat data demand iPods per year atau per tahun itu 8.000. Ini D besar, ya, demand per year. Lalu ditentukan bahwa 1 tahun itu hari kerja adalah 250. Ya. Lead time untuk orderan iPods itu bisa 3 hari, bisa 4 hari. Lead time for order is 3 working days, 3 hari kerja, atau may take, mungkin bisa juga membutuhkan 4 hari kerja. Nah, berapakah ROP, reorder point-nya? Tadi reorder point adalah D kecil dikali lead time. Lead time-nya sudah ada, ya, bisa 2 ya, ada 3 hari atau 4 hari. Nah, D-nya harus kita cari dulu. Bagaimana mencari demand per day? Demand per day adalah demand per year, di sini 8.000, dibagi dengan number of working days per year, 250. Jadi 8.000 dibagi 250 adalah 32 unit. Jadi demand per year, ya, average-nya untuk per hari, average per day-nya, kalau per year-nya 8.000, per harinya 32 unit. Bagaimana kita mencari reorder point? Reorder point adalah dengan cara demand per day dikali lead time. Karena lead time kita ada 3 kemungkinan, bisa 3 hari, bisa 4 hari, ya kita hitung dua-duanya. Kalau if lead time 3 days, maka 32 unit per day kali 3 days, atau 3 hari, dapat 96. If lead time 4 days, maka 32 unit per day dikali 4 hari. Ini lead time ya. Di bawah ini lead time, dapat 128. Apa artinya 96 sama 128? Karena demand per tahun itu adalah 8.000, ya, maka dia akan ketika stok itu, ini kan kita cari EOQ juga bisa ya, EOQ-nya kan kita cari dulu, ini nanti bisa. Misalnya ya. Nah, 96 artinya adalah ketika inventory atau persediaan iPods tinggal 96 unit, maka dia pesan. Kalau yang 128 ya, ketika persediaan iPods
tinggal 128 unit, maka perusahaan harus memesan kembali. Itu arti dari 96 dan 128. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk reorder point. Gampang ya reorder point ya. Jadi nanti teman-teman juga kalau misalnya lihat untuk soal IOQ, kalau diketahui number of working days per year atau hari dalam setahun dan diketahui lead time-nya, maka kita bisa menghitung reorder point-nya. Kapan kita harus mesen kembali? Ketika tingkat inventory kita tinggal berapa? Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk reorder point? Belum? Lanjut? Lanjut? Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan lanjut dengan safety stock dan probabilistik. Ya. Oke. Probabilistic model ya, atau model yang probabilistik itu ya kemungkinan ya, dan safety stock. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Nah, teman-teman ingat waktu kita menghitung EOQ dengan diskon, EOQ dengan atau reorder point. Dalam setiap soal pasti diketahui demand pastinya. Fix sekian, misalnya berapa? Misalnya 8.000 per tahun, kayak tadi ya, kayak iPod tadi. Demand-nya pasti. Tapi ya terjadi permasalahan ketika dalam dunia nyata ya, demand itu bisa berfluktuasi. Bisa 8.000 per tahun, bisa 8.500 per tahun, bisa 9.000 per tahun, yang mengakibatkan demand per day-nya juga berbeda. Jadi, ya, probabilistic model dan safety stock itu digunakan saat kapan? Lihat yang pertama. Use when digunakan ketika demand is not constant or certain. Ya. Use when demand is not constant or certain. Digunakan model ini ketika permintaan itu tidak bisa kita pastikan konstan dan pasti. 8.000 terus pasti itu Pak. Tapi kalau dalam kondisi nyata kan susah. Asumsinya fix itu kan susah. Ya. Terus use safety stock to achieve a desired service level and avoid stock out. Nah, kenapa lalu ada muncul Lalu ada muncul kata-kata safety stock? Safety stock tuh tahu nggak apa sih? Bahasa Indonesianya tahu nggak apa? Gampangnya. Gampangnya kan stok cadangan ya, cadangan. Atau jaga. Ya. Ya, ini safety stock itu untuk cadangan, jaga-jaga. Kenapa lalu muncul konsep safety stock? Teman-teman ingat, ketika nanti demand-nya itu berfluktuasi, ya bisa saja kita ketika hanya nyetok 200, teman-teman ternyata punya demand 300. Artinya kekurangan berapa? 100. Kalau teman-teman hanya nyetok benar-benar 200 tanpa ada safety stock, maka teman-teman akan stock out sebanyak 100 atau kehabisan stok 100. Kalau teman-teman kehabisan stok 100, apa yang terjadi? Teman-teman nanti akan menderita yang namanya istilahnya stock out cost. Nah, ini dia, stock out cost. Stock out cost-nya berapa? Ya tinggal misalnya harga per unitnya adalah 1.000. Teman-teman harusnya nyetok 200, nyetok punya inventory 200, lalu permintaannya 300, lebih banyak dari stok. Tanpa ada safety stock, teman-teman nggak nyadangin.
Jadi teman-teman kurang 100, harusnya bisa jual 100. Berapa potensi yang hilang atau stock out cost? Ya tinggal dikalikan 1.000 harga per unit dikali 100 tadi. Teman-teman kehilangan 100.000 atau istilahnya annual stock out cost-nya. Itu secara sederhana seperti itu. Walaupun nanti ada lagi ya ininya ya. Rumusnya lebih banyak nih ya. The sum of unit short, berapa banyak unit yang kurang, dikali probabilitasnya, dikali harga per unit, lalu number of orders per year. Ya, nanti kita lihat, gampangnya kita lihat pakai contoh. Ya, kita lihat pakai contoh. Nah, ini safety stock example. Ya, teman-teman bisa lihat ya, safety stock example ya, atau contoh dalam safety stock. ROP atau reorder point itu 50 unit ditentukan. Di sini ada number of unit barang, di sini ada probabilitas. Number of units ya, itu bisa jadi 30, 40, bisa jadi 50, bisa jadi 60, bisa jadi 70. Kenapa Pak ini kok bisa ada range segini? Karena memang secara actual ya, ada fluktuasi permintaan. Yang paling kecil yang pernah terjadi itu 30. Yang paling besar yang pernah terjadi itu 70. Nah, kenapa ROP atau reorder point-nya diambil 50? Karena lihat probabilitas kejadiannya. Ini kan probabilitas itu kemungkinan kejadian. Kemungkinan kejadian dari kebanyakan ada variasi reorder point ini, lihat di sini 20%, di sini 20%, di sini 30%, di sini 20%, di sini 10%. Yang paling besar itu yang 50. Itulah kenapa dia diambil menjadi ROP atau reorder point. Ya ini kalau dijumlahkan semuanya jadi 1 atau 100% ya, probabilitas kejadian. Seperti biasa kayak kita membicarakan kurva normal itu loh. Ya. Nah, ROP-nya 50 unit nih. Orders per year 6 kali. Jadi dalam satu periode itu 6 kali order. Stock out cost itu $40 per frame. Maksudnya frame itu maksudnya adalah satuan unit barang. Bisa aja per unit, per apa, ini nggak tahu ini jual apa frame itu. Mungkin jual figura ya, bisa aja per unit. Atau 40 per unit gitu aja. Jadi setiap kita kehabisan stok satu barang, itu kita menanggung $40 per unit. Nah, carrying cost itu $5 atau holding cost ini ya, carrying cost atau holding cost sama aja, itu $5 per frame per year. Ya. Pertanyaannya adalah berapa safety stock yang harus kita alokasikan agar total total stock out cost-nya itu minimal. Ya, atau total cost-nya itu minimal. Ini ya, ini kita punya soal seperti ini. Ini sudah ada jawaban, tapi saya akan kasih tahu dari mana ini. Ingat ROP atau reorder point-nya 50 unit ya di sini. Karena apa? Karena probabilitas yang paling besar. Ya, order per year-nya 6 kali, stock out cost-nya 40, holding cost atau carrying cost-nya $5 per unit per year. Ini bisa pakai unit, boleh. Nah, sekarang kita akan mulai ke probabilitas number of unit yang paling besar dulu, 70. Nah, ini yang pertama, kita mulai yang pertama. Set di sini. Safety stock-nya 20. Dari mana 20, Pak? Ingat ya, rata-rata ROP kita, reorder point kita 50. Kalau kita punya 70, berarti ada sisa berapa? Ada sisa 20. Dapat dari mana 20 itu? Reorder point kita ya 50, lalu dia kemungkinan yang 70 itu kelebihannya berapa? Selisihnya adalah 20. Jadi di sini safety stock-nya 20. Sekarang additional holding cost-nya ada nggak? Ada.
Loh kenapa Pak? Harusnya kan kita holding cost-nya cuma 50 unit. Tetapi karena kita ada safety stock 20, berarti kita harus menanggung tambahan holding cost 20 unit per year. Berapa? Ya, tinggal dikali 20 dikali 5. Kenapa 5, Pak? Karena carrying cost atau holding cost sama. Kita dari kemarin pakainya holding cost. Biar nggak bingung ya. Tinggal dikali berapa kelebihannya 20 ini dikali dengan 5. Berarti additional holding cost-nya 50. Kalau stock out cost-nya bagaimana, Pak? Kok 0? Oh iya, 0. Kenapa? Karena dengan skema 70 ini, ya, kita paling banyak selama ini, itu permintaan itu 70. Tidak pernah di atas 70. Berarti kemungkinan untuk kehabisan stok itu nggak ada. Ya, untuk kehabisan stok itu nggak ada kemungkinannya. Berarti stock out cost-nya 0. Ya, nggak ada di sini. Strip. Nah, total cost-nya berapa? Additional holding cost ditambah dengan stock out cost. 100 ditambah dengan 0 jadinya 100. Itu untuk skema yang pertama. Kita mulai dari yang tinggi dulu, yang paling tinggi. Sekarang kita akan masuk skema yang kedua. Ke tinggi yang nomor 2. Berapa unitnya? 60. Ya, 60. Oke, nah 60. Sekarang kita masuk untuk safety stock 60 itu berapa? Karena dia reorder point-nya di angka 50, berarti kelebihan selisihnya berapa? 10. Additional holding cost-nya ada? Ada, karena harusnya cuma 50, tapi ketambahan safety stock 10, berarti kita ketambahan holding cost-nya 10 unit. Jadi 10 dikali carrying cost atau holding cost per unit per year 5. Dapatlah 50 tambahan holding cost. Stock out cost-nya ada? Ada sekarang. Kok bisa? Nah ini, selama ini secara historis ya di perusahaan ini, kemungkinan itu permintaan yang paling besar berapa? 70 kan? 70. Sedangkan misalnya kalau dengan kita melakukan skema yang kedua dengan safety stock 10, maka kita akan kekurangan berapa? Kita akan kekurangan dari 70 ke 60, kita kurang berapa? Kita kurang 10 unit. Bagaimana mencari stock out cost-nya? Nah, tinggal seperti ini. Ini ya, stock out cost itu adalah ini. Kita aplikasikan ke tabel tadi. Ya, jadi teman-teman tinggal kalikan 10 kekurangannya dikali probabilitasnya 70% itu 0,1 dikali stock out cost per unitnya 40 dikali order per years 6. Dapatlah stock out cost-nya adalah 240. Kalau kita nyadangin cuma 10 ya 60. Padahal secara historis bisa aja paling banyak permintaannya 70. Nah, total cost-nya berapa? Total cost-nya adalah 290. Dapat dari mana 290? 50 ditambah 240. Ya, begitu saya. Ini ya, dapat dari situ. Ini adalah 240 ditambah 50. Sekarang kita masuk ke ROP. Reorder point-nya 50. Ya, ini yang tadi yang pertama, ini yang kedua, sekarang skema yang ketiga. Yang pertama, skema yang kedua, skema yang ketiga sekarang. Ketika kita ada 50, berarti kan ya tidak ada safety stock berarti. Ya, tidak ada safety stock. Kenapa? Karena ya memang 50 reorder point-nya. Oke. Additional holding cost nggak ada. Kenapa ya? Kita memang nyetoknya 50. Tapi stock out cost-nya bisa terjadi 2 kali. Teman-teman menghitung stock out cost yang pertama ketika dia permintaannya bisa 60 atau stock out cost yang kedua ketika permintaannya 70. Kita hitung dulu yang 60. Ketika dia permintaan 60, maka akan kurang barang berapa? 10.
Probabilistik untuk terjadinya 60 berapa? 20% atau 0,2. Biaya stock out cost per unit berapa? 40. Order per unitnya 6. Ditambah stock out cost kalau dia terjadi 70. Kalau terjadi 70 berarti kurang berapa dari 70 ke 50? Kurangnya ada 20. Probabilistik terjadinya permintaan 70 itu 0,1%. 0,1. Dikali dengan stock out cost-nya per year, per frame, per unit, $40, dan jumlah sekali dalam satu periode, berapa kali order? 6. Ini kalau misalnya kita cari, dapatlah 960. Nah, dari ketiga ini, total cost ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah $100 total cost-nya. Berarti memang lebih baik kita punya safety stock 20. Pak, 40 sama 30 nggak dicari? Nggak usah, kenapa? Udah pasti dia di bawah reorder point. Ya ini pasti rugi lah. Mesti cost-nya paling besar. Wong kita cari dia di 50 aja cost-nya 960, apalagi yang lain ya. Otomatis ini udah besar. Jadi kita tidak perlu cari. Jadi paling benar adalah safety stock yang dibelikan adalah 20. Atau safety stock 20 unit dengan lowest cost, ya, lowest total cost yang paling kecil 100. Atau reorder point-nya paling gampang, aman adalah 50 ditambah 20. Ini yang paling aman kita pakainya, ROP-nya. Jadi awalnya kita mencari probabilistik yang paling besar dulu menjadi acuan ROP, reorder point. Setelah kita kalkulasi seperti ini, kita tentukan kembali. Ya, jadi kita masukkan unsur safety stock di sana. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?